Halo, selamat beraktivitas untuk teman-teman subscriber dan teman-teman Sobat Hunter di seluruh Indonesia. Kembali lagi di channelnya Pancasona Official ya. Episode hari ini saya tidak akan mengulas sebuah produk senapan angin, tapi di sini saya ingin memberikan informasi seputar edukasi senapan angin PCP Bocap. Sebenarnya ini bukan senapan angin PCP Bocap saja ya. Ini nanti meliputi semua unit senapan angin, tapi lebih berfokus ke pembahasan episode sebelumnya. Teman-teman sudah nonton video saya yang judulnya Gara-gara Senapan Angin PCP Bocap yang kemarin saya ulas. Saya dimarahi oleh teman-teman Sobat Hunter yang kemarin itu membeli atau menggunakan produk dari kami. Ya, berkaitan dengan segi akurasi sebenarnya. Nah, sebelum masuk ke pembahasan lebih dalam, sesuai judul hari ini seputar informasi PCP Bocap, yaitu lebih condong ke akurasi, sekaligus saya ingin memberikan sedikit wawasan berdasarkan pengalaman pribadi saya. Nanti teman-teman bisa langsung simak dulu videonya sampai habis, dan jangan lupa like, share, subscribe-nya, dan nyalakan lonceng channel ini supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean video menarik dari saya. Sudah siap? Kita coba langsung saja masuk ke detail videonya. Nah, sebelum saya membahas dan memberikan informasi penting berkaitan dengan senapan angin, yaitu edukasi ya, informasinya seputar edukasi. Di awal video ini saya ingin menegaskan dulu nih. Di sini nanti saya ingin bercerita berdasarkan pengalaman pribadi saya, berdasarkan data yang saya kumpulkan, dan sifatnya di sini saya hanya ingin sharing, tidak menggurui, tidak merasa sok-sok pintar, tidak merasa sok ahli. Karena kenapa? Di sini sifatnya saya ingin lebih belajar mendalami sebuah senapan angin, dan teman-teman kalau dirasa tidak sesuai, tidak cocok atau tidak suka dengan apa yang saya sampaikan di video ini, monggo bisa tuliskan kritik dan sarannya. Soalnya di sini nanti saya berceritanya juga berdasarkan pengalaman pribadi saya. Kalau teman-teman mungkin ada pengalaman yang berbeda dibandingkan dengan pengalaman saya, boleh sekaligus cerita di kolom komentar. Nanti kami akan share ke semuanya, dan pastinya kita sama-sama belajar, sama-sama satu hobi, yaitu senapan angin, olahraga menembak, berburu, dan lain sebagainya. Nah, episode kemarin, kalau teman-teman yang belum nonton video saya, silahkan ditonton dulu. Kalau yang sudah, oke lah, kita akan ngobrol santai ya. Beberapa waktu yang lalu itu banyak sekali komplain ya. Salah satunya kemarin yang terakhir kali saya buat video itu saya kena marah oleh teman-teman Sobat Hunter di luar lokasinya, di luar pulau ya. Tapi saya juga mengucapkan mohon maaf dan terima kasih. Mohon maafnya kenapa? Karena mungkin informasi yang saya sampaikan kurang ke teman-teman, atau ada yang tidak sampai ke telinga Sobat Hunter nih semuanya yang nonton, atau mungkin ada yang kurang di setiap pembahasan saya. Dan terima kasihnya sudah komplain, terima kasih banyak sudah mengkritik, dan terima kasih banyak juga sudah memberikan saran kepada timnya Pancasona Official, kebetulan dari tempat kami ya. Itu juga nantinya membantu meningkatkan performa, meningkatkan produk ya, kualitas produk dan lain sebagainya, supaya nanti untuk kedepannya kami bisa memberikan yang terbaik dari segi pelayanan, dari segi produk dan lain sebagainya. Nah, soal akurasi sebuah senapan angin, ini kemarin menjadi salah satu faktor utama kendala yang sering saya jumpai di lapangan. Entah itu dari konsumennya, entah itu dari medan atau dari segi pengguna dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau dilihat dari data yang saya kumpulkan seseluruhnya ya, itu banyak sekali kendala akurasi itu disebabkan karena faktor pengguna, bukan dari senapan anginnya ya. Nah, ini yang bisa menjadi motivasi buat saya itu untuk tetap memberikan informasi-informasi yang bermanfaat seputar senapan angin, terutama dari segi akurasi ya, bahwa senapan angin apapun ya, tidak Bocap, tidak PCP biasa, tidak Gejok, tidak Uklik, soal akurasi itu dipengaruhi kalau nggak salah ada 3 yang kemarin sudah saya sebutkan. Yang pertama itu dari skill penggunanya, yang kedua itu dari produknya, yang ketiga itu cara menggunakannya. Jadi cara menggunakan itu harus diperhatikan juga, karena setiap senapan angin satu
dengan senapan angin yang lain, beda model, beda tipe, beda kelas dan sebagainya, itu juga settingannya akan berbeda. Nah, makanya perlu diketahui teman-teman Sobat Hunter di seluruh Indonesia yang pengen belanja mungkin sebuah senapan angin PCP atau entahlah senapan angin apapun boleh. Yang teman-teman harus kuasai adalah pengendalian diri. Maksudnya skill pengguna itu yang paling utama. Yang kedua itu produknya. Produknya. Yang ketiga itu ketika menggunakan sebuah senapan angin itu seperti apa. Jadi perlu dilihat dari 3 faktor ini. Jangan langsung memvonis bahwa akurasi jelek, akurasi kurang rapat, akurasi kurang grouping dan sebagainya itu terkendala karena senapan anginnya. Itu salah besar. Yang betul itu ditelusuri dulu, settingannya sudah betul atau tidak. Skill penggunanya seperti apa, sudah terbiasa pakai senapan angin atau tidak, settingan teleskop, peredam, bipod dan sebagainya itu harus dilihat dulu. Pakai mimisnya berapa, tekanan anginnya harus berapa, itu harus dicatat satu persatu. Kalau teman-teman yang sudah terbiasa, itu tidak jadi masalah. Yang jadi masalah itu kalau teman-teman yang masih pemula langsung memvonis ketika tes tembak, akurasi nggak rapat, akurasi nggak grouping, ngacak dan sebagainya, itu langsung disalahkan ke unit senapan anginnya. Jadi mohon jangan seperti itu teman-teman. Mungkin kalau teman-teman dirasa ada yang kurang paham atau dirasa kurang mengerti apa yang dimaksud senapan angin, akurasi terutama, bisa langsung menghubungi kami terlebih dahulu di jam kerja. Nanti kami siap bantu kok. Mau video call boleh, mau telepon, mau WhatsApp juga boleh. Oke, itu pesan yang penting untuk para pemula, pengen punya senapan angin, pengen tes tembak, pengen hasil groupingnya rapat, akurasinya mantap, silahkan dikonfirmasi dulu ke kami. Ngobrol dulu santai. Kalau teman-teman nanti dirasa pelayanan yang dari kami itu kurang, bisa langsung masukkan kritik dan saran, atau mungkin teman-teman bisa minta bantuan ke teman-teman sekitar nih, komunitas, grup dan lain sebagainya yang dirasa di sana itu sudah banyak ahli tentang senapan angin. Nanti pasti dibantu kok. Oke. Nah, di video kemarin kalau teman-teman nonton video saya, ya, itu ada komentar masuk banyak sekali beragam ya. Mungkin memang ada beberapa yang sudah banyak tahu, ada juga yang sama sekali belum tahu, ada juga yang separuh-separuh nih. Tengah-tengah itu maksudnya tentang akurasi itu tahu tapi nggak dalam-dalam banget, nggak ahli-ahli banget, itu bisa memberikan komentar yang beragam sekali. Tapi itu juga menjadi nilai positif bagi saya juga. Kalau ada yang kurang dari apa yang saya bahas kemarin, bisa jadi bahan evaluasi. Kalau ada yang sudah saya laporkan, sudah saya buatkan videonya, ada yang teman-teman nggak ketahui, ya itu juga bisa membantu teman-teman yang lain yang mungkin membutuhkan informasi tambahan tentang senapan angin, terutama di bagian akurasi ya. Nah, saya kemarin menjumpai ada 3 akun atau 3 channel yang memberikan komentar tentang akurasi senapan angin. Yang menurut saya ini cukup bagus juga, yang pengen saya share di video ini, supaya nanti teman-teman di seluruh Indonesia, yang pemula terutama, tahu ya. Itu yang pertama kita bacakan dulu. Ini kemarin saya buat video yang kena marah itu, akhirnya ada banyak sekali komentar yang beragam muncul. Ini dari akun YouTube-nya Bapak Ahmad Hidayat. Beliau itu berkomentar, saya kemarin beli senapan angin Predator 500 cc popo lipat dari Pancasona Official. Oke, kendalanya dari drat laras kurang rapi, jadi nggak presisi sama peredamnya. Mohon diteliti lagi ya Mas, yang lain oke bagus. Nah, di sini saya bisa menjawab beberapa pertanyaan, dan ini terima kasih banyak untuk Bapak Ahmad Hidayat ya, sudah memberikan masukan, sudah memberikan komentarnya. Nah, ini saya jawab untuk meluruskan supaya informasinya detail. Pak Hidayat, mungkin Bapak Ahmad Hidayat ya, mungkin nonton video saya hari ini atau mungkin yang lain nonton ya. Soal drat peredam dan drat senapan angin itu sebenarnya semuanya itu presisi. Semuanya presisi. Nah, yang jadi permasalahan, yang jadi kendala adalah setiap drat senapan angin dan drat peredam itu ada selisih di rongga dratnya. Nah, dari perbedaan drat inilah, teman-teman nanti ketika pasang peredam ke senapan angin itu harus disetting dulu. Nggak hanya asal dipasang saja. Mungkin teman-teman ada yang timbul pertanyaan seperti ini. Mas, kenapa sih nggak disesuaikan aja drat peredam itu ke drat senapan angin? Kan lebih mudah kalau disamakan, tinggal dipasang aja, nggak harus disetting. Jawabannya masih belum bisa. Kenapa? Di sini saya menyimpulkan ada beberapa alasan yang saya jumpai ya. Yang pertama, senapan angin itu kan identik buatan lokal Indonesia ya, walaupun ada beberapa bagian senapan angin yang langsung diimpor dari luar negeri. Tapi ya, kalau soal drat laras di senapan angin,
Indonesia itu punya ciri khas tersendiri. Ukurannya walaupun sama ya, ukurannya walaupun sama, tapi untuk sistem pengerjaannya itu sedikit ada perbedaan. Kalau teman-teman pernah memperhatikan sedetail mungkin ya, perbedaan drat laras dan drat peredam itu pasti ada perbedaan dari segi rongganya. Entah itu rongga 1, 2, 3 dan berikutnya atau hanya satu rongga saja. Nah, terus kalau drat peredam itu biasanya ada beberapa produk impor dari luar yang dimasukkan ke Indonesia sehingga ada perbedaan selisih di rongga dratnya. Setiap masing-masing senapan angin dan masing-masing peredam itu ada ya ketika dipasang itu bagus. Ada juga yang harus disetting. Biasanya yang pernah teman-teman jumpai ya, kalau ini teman-teman yang sering pakai atau yang saya pernah sering pakai ya. Peredam itu ketika dimasukkan, itu biasanya ada yang condong ke kiri, ada yang condong ke kanan, ada yang condong ke atas, ada condong ke bawah, ada juga yang pas presisi di tengah. Cuman itu nanti teman-teman harus memastikan dulu nih, ketika dipasang teleskop, itu harus teman-teman lihat dulu. Tes tembaknya nanti jatuhnya kemana. Biasanya kalau dia geser ke kiri sedikit, walaupun sedikit ya, itu nanti juga berpengaruh dari segi akurasinya. Nah, makanya setiap video saya akan memberikan informasi bahwa pemasangan peredam itu harus disetting. Nah, cara settingnya seperti apa? Sudah saya buatkan videonya detail di episode sebelumnya. Atau mungkin teman-teman bisa tulis aja di kolom komentar seperti apa caranya, nanti saya kirimkan linknya. Atau bisa langsung lewat WhatsApp. Caranya itu mudah banget ya, teman-teman. Bisa pakai seal tip kran warna putih, kran air ya. Itu bisa dibalutkan di dindingnya, kemudian dimasukkan. Nah, sifatnya untuk seal tip itu untuk menutupi dari rongga drat laras dan drat senapan angin itu supaya selisihnya itu sama-sama. Sehingga ketika masuk presisi, sehingga dia bisa lurus. Nah, itu yang ingin saya sampaikan dari awal kemarin. Tapi banyak sekali teman-teman yang mungkin kurang paham atau mungkin bingung apa yang saya sampaikan ya. Jadi sehingga ya banyak kasus beberapa kali itu ketika menggunakan sebuah senapan angin terutama pakai peredam itu susah banget untuk grouping rapatnya. Saya telusuri ternyata untuk setting peredamnya ada yang kurang dan ada juga yang malah nggak disetting sama sekali, tinggal dipasang saja. Ya akhirnya ya akurasinya kurang bagus dan ngaca. Nah, jadi seperti itu ya. Mungkin dari komentar Bapak Ahmad Hidayat ini tadi sudah bisa saya berikan jawaban ya. Tapi mungkin teman-teman yang tidak setuju boleh monggo tulis di kolom komentar. Nanti kita sharing-sharing dulu, kita ngobrol-ngobrol dulu. Tapi kalau menurut yang saya teliti sejauh ini, berkecimpung di dunia senapan angin dan sebagainya, untuk drat itu pasti ada perbedaan. Selisihnya kalau sedikit saja itu juga bisa jadi pengaruh juga dari segi akurasi. Apalagi teman-teman yang awam banget yang sama sekali belum pernah sama sekali pegang senapan ya atau setting senapan apalagi pakai peredam, wah itu susah banget ya. Nanti kalau teman-teman dirasa bingung atau mungkin teman-teman dirasa kurang paham, bisa langsung menghubungi kami kembali di jam kerja, nanti kami siap membantu. Oke, Bapak Ahmad Hidayat mungkin yang nonton sudah terjawab ya, atau mungkin teman-teman mau nambahi boleh, mau mengkritik dari apa yang saya sampaikan di sini juga boleh, monggo. Nanti kita akan share ke teman-teman supaya nanti teman-teman pada tahu dan kita sama-sama belajar ya. Untuk komentar berikutnya, ini dari Bapak atas nama channelnya itu Happy aja ya. Saya sih cuma nonton aja biasa ya, tapi ini masalah lain. Yang saya iseng kasih saran aja untuk pecinta senapan angin. Biasa-biasanya kalau titik tembakannya ngaca, itu lubang larasnya sama peredamnya tidak selaras. Oke, ini masih dalam konteks peredam ya. Jadinya menabrak lubang peredam, alhasil jatuh mimisnya ngaca gitu. Karena senapan angin baru itu tidak mungkin kerusakan dari larasnya. Nah, ini saya juga setuju dari pendapat atau komentar dari Bapak Happy aja ya. Ini bukan untuk saya, tapi untuk semuanya yang nonton video saya hari ini. Bapak Happy aja ini sudah memberikan masukan nih atau informasi sangat penting banget bagi para pengguna senapan angin. Khususnya bagi para pemula yang pakai senapan anginnya itu pakai peredam, pasang peredam maksudnya ya. Jadi untuk pemasangan peredam itu kalau kurang pas ya, memang nantinya berpengaruh besar dari segi akurasi. Soalnya kalau ketika ditembakkan itu pasti pelurunya itu lari condong yang geser atau dratnya atau posisi peredamnya itu lari kemana. Sehingga nanti kalau teman-teman itu nggak disetting, ya takutnya jangka panjangnya itu peredam bisa rusak juga. Karena pelurunya nanti nabrak atau
menggores di dinding lubangnya peredam, sehingga nanti untuk jangka panjangnya itu juga sangat berpengaruh besar dari segi akurasi. Makanya teman-teman kalau setiap punya senapan angin, apalagi teman-teman beli peredam banyak ya, peredam 1, peredam 2, peredam 3, apapun mereknya, walaupun itu hampir sama, hampir satu tipe, modelnya pun hampir sama, setiap dratnya itu pasti berbeda. Soalnya beda merek itu juga beda drat juga ya. Jadi teman-teman harus perhatikan dulu ketika dimasukkan. Yang bisa teman-teman lakukan itu yang paling mudah adalah ketika dipasang itu tembakan dulu ya, tembakan dulu posisinya nanti kemana. Nah, bisa dilihat dulu juga dari ujung larasnya belakang ini ke depan itu, kalau peredam normal itu bisa lurus, kalau enggak dia bisa kelihatan walaupun dia gesernya sedikit. Nah, jadi teman-teman harus perhatikan itu. Kalau dirasa ada yang kurang tepat posisi peredamnya, bisa disetting seperti yang saya sampaikan tadi menggunakan seal tip. Cara detailnya sudah ada di video saya sebelumnya. Nanti saya akan share linknya di kolom deskripsi. Atau teman-teman bisa langsung menghubungi kami dulu di jam kerja. Nanti kami siap membantu. Oke? Terima kasih banyak untuk Bapak Happy AJ. Sudah memberikan komentar positifnya. Salam satu laras dari Kediri, Jawa Timur. Dan semoga bisa membantu banyak ke teman-teman Sobat Hunter yang masih pemula. Oke, lanjut. Nah, ini yang terakhir nih, saya menemukan 3 komentar yang secara rasa ini cukup bisa saya share ke teman-teman untuk bisa membantu ya. Minimal nanti kalau teman-teman menjumpai akurasi yang kurang bagus atau kurang tepat, bisa belajar dari sini, bisa ngobrol bareng atau bisa mencari informasi tambahan ke teman-teman Sobat Hunter yang lain. Dari channel akun channelnya Bapak Dwi Chandra, sip. Cincin peredam dan kurang kencangnya mounting tele pengaruh besar di sasaran. Yang tidak disadari kebanyakan serabut peredam sehelai saja nyangkut, peluru bisa bikin kita pusing. Nah, ini juga jadi masukan penting banget. Yang dimaksud itu serabut peredam, ini teman-teman saya kasih tahu dulu ya. Yang dinamakan serabut peredam itu ketika seperti ini. Ini kalau konteks dari yang saya alami ya. Peredam itu rata-rata terbuat dari bahan logamnya dural. Hampir keseluruhan ya. Dural itu teksturnya ada tingkatan. Jadi ada yang dural yang kualitasnya keras, ada yang super ringan. Maksudnya ringan itu agak lembek ya, kayak di bagian peredam itu kan dia tipis lapisannya bagian luar. Terus untuk rumahan dratnya itu biasanya memang rata-rata menggunakan bahan dural yang dibubut, yang dikerjakan menggunakan ada yang mesin CNC, ada yang menggunakan mesin standar. Ya, mesin standar itu masih ada bantuan tenaga manusianya. Ada juga peredam yang buatan lokal itu juga ada. Tapi saya kurang tahu untuk keseluruhannya ya. Kita bahas yang gambar umumnya saja. Nah, serabut peredam ini ketika teman-teman pasang itu di bagian dratnya peredam, biasanya kalau peredam baru ketika dimasukkan ke drat senapan angin diputar, biasanya ada serbuk bram atau apa ya, kayak kupasan dratnya itu beberapa masih bisa muncul, sehingga nanti dia bisa menutupi lubang larasnya. Nah, sehingga ketika ditembakkan itu juga jadi pengaruh nantinya dari segi akurasi. Nah, makanya teman-teman lihat dulu nih, tekstur dratnya itu seperti apa. Kalau dirasa agak kasar, kasih pelumas. Kalau dirasa bagus tapi ada yang dratnya kurang rapi, itu bisa dikasih pelumas juga. Nanti dimasukkan, beberapa kali dicoba sampai nanti benar-benar masuk dengan cara sempurna. Kemudian tes tembak dulu hasilnya seperti apa. Soalnya kalau teman-teman hanya lihat teksturnya luarnya saja, nggak teman-teman lihat dratnya, ya saya tidak berani menjamin 100% nanti akurasinya benar-benar bagus. Jadi itu ya teman-teman. Untuk komentar dari Bapak Dwi Chandra nih ya, akun channel YouTube-nya, saya ucapkan terima kasih juga untuk komentar positifnya atau masukan-masukan yang lain. Jadi itu sangat membantu banget bagi saya juga, bagi teman-teman Sobat Hunter yang nonton mungkin. Jadi untuk drat peredam dan drat senapan angin itu berbeda. Ya, teman-teman harus perhatikan setiap ulirnya, setiap dratnya, kondisinya seperti apa. Kalau benar-benar bagus, dia bisa dimasukkan secara sempurna. Walaupun kondisi bagus, tapi dratnya nanti miring atau mungkin agak kurang presisi, itu bisa diatur menggunakan seal tip yang saya sarankan tadi. Jadi itu untuk poinnya 3 saja, tapi sudah mengenal dari segi akurasi. Jadi teman-teman
di seluruh Indonesia ya, yang nonton video saya hari ini, sudah dibantu komentarnya dari teman-teman Sobat Hunter juga. Sudah saya bantu dari pengalaman pribadi saya. Mungkin bagi teman-teman yang lain dirasa ada tambahan mengenai titik akurasi ya, terutama bagi yang pemula, silahkan tulis di kolom komentar. Atau mungkin teman-teman pernah mengalami kasus di mana tidak pernah saya alami, boleh bercerita di kolom komentar atau di WhatsApp langsung. Nanti kami siap membantu, dan mungkin lebih gampangnya teman-teman itu harus sertai video. Jadi cerita dulu lewat video, ya, kondisinya seperti apa, larasnya seperti apa, terus permasalahannya ada di mana dan sebagainya. Teman-teman itu cerita dulu lebih mudahnya lewat lewat video. Kemudian filenya dikirim lewat WA. Nanti kami bisa lebih mudah mengidentifikasi kerusakan ada di mana, terutama yang pertama. Yang kedua, kendalanya ada di mana, terus solusinya seperti apa. 3 rangkaian ini nanti kita akan share ke teman-teman Sobat Hunter lewat grup boleh, lewat channel YouTube juga boleh, atau lewat pesan pribadi. Jadi seperti itu ya. 3 komentar sudah saya share ke teman-teman. Informasi-informasi penting tentang akurasi juga sudah saya sampaikan. Ya, semoga bisa membantu dan bermanfaat lah. Oke, teman-teman Sobat Hunter di seluruh Indonesia, mungkin untuk video kali ini cukup sekian ya. Kesimpulannya adalah di video ini, bagi teman-teman yang pemula, jangan langsung memvonis ketika menggunakan sebuah senapan angin, ada kendala, ada kerusakan, akurasi kurang bagus, akurasi ngacak, tidak grouping, dan lain sebagainya, itu langsung disalahkan unit senapan anginnya. Tapi teman-teman harus cek dulu kendalanya ada di mana. Nanti kalau teman-teman dirasa sudah menemukan tapi belum ada solusi, bisa konsultasi ke teman-teman yang lain lewat komunitas, lewat grup, atau lewat kami, telepon langsung juga bisa. Kemudian nanti kami atau dari teman-teman yang lain memberikan informasi mengenai solusinya, dicoba dulu. Kalau mentok-mentoknya tidak ada solusi, tidak ada cara yang mengatasi kendala senapan angin tersebut, nanti kami cek dulu semuanya langsung sedetail mungkin di kondisi senapan angin. Ini terutama senapan angin yang dari Pancasona Official. Kalau senapan angin di luar Pancasona Official, teman-teman bisa langsung konfirmasi ke penjualnya, langsung ke yang bersangkutan yang menjualkan produknya. Biasanya nanti di sana ada tim bengkelnya atau tim support yang benar-benar ahli di bidang senapan angin, biar dibantu di sana. Ya, selama produknya dari Pancasona Official, selama unitnya dari Pancasona Official, kami siap membantu sampai kapanpun dan membereskan kendalanya benar-benar sampai akarnya, ya, supaya nanti senapan anginnya bisa digunakan kembali seperti semula dan bisa memenuhi kebutuhan dari teman-teman Sobat Hunter. Itu saja informasinya. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menyimak video panjang saya ini. Saya ngomong dari awal sampai akhir, ya, semoga bisa membantu dan bermanfaat. Dan mohon maaf kalau ada kurang dan lebihnya dari apa yang saya sampaikan di video ini. Dan jangan lupa like, share, subscribe-nya, dan nyalakan lonceng channel ini supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean video menarik dari saya. Cukup sekian, terima kasih. Salam satu laras dari Kediri, Jawa Timur. Dan ingat, setiap ada kendala bisa langsung menghubungi kami kembali di jam kerja. Bye-bye.